Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nuslimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih lanjut ngaji syarah surah-surah. Sekarang ini pembahasan rangkuman apa yang telah dipaparkan oleh Imam Sanusi mengenai keterkaitan antara tiga sifat, bagaimana siddiq, amanah, dan tabligh saling melengkapi. Ini rangkumannya aja. Nanti mungkin saya baca sekilas itu, karena kemarin sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. La yaf'alaika ba'da hadha mashtariku fil wajibat thalatha wa yashtariku fi athnani minha duna thalith wa yazidu bi kulli wahidin ma'ala majmu'il baqin. Wala yafadan tidak samar alaika kita sesiro pada hadha setelah penjelasan tadi mengenai bagaimana tiga sifat saling melengkapi. Ma tashtariku fihi alwajibat tsalatsa, apa yang tiga sifat siddiq, amanah, dan tabligh bersama-sama berkongsi. Wa masyrufi athnani yaduna tsalits, dan apa yang dua sifat bersama-sama, tidak sifat yang ketiga, umpama masuk 1 dan 2 tapi yang 3 enggak masuk, dilingkupi siddiq dan amanah tapi tabligh enggak masuk, atau amanah dan tabligh tapi siddiq tidak masuk, semacam itu. Wa ma yazidu bi kulli wahidin ma'al majnun baqin, dan setiap tiga sifat tadi, siddiq, amanah, dan tabligh, saling melengkapi. Ini lagi-lagi ringkesan aja. Yakni maksudnya syarah, annaka idza haqqaqta ma'anil wajibat tsalatsa wa 'arafta ma yazidu bi kulli wahid minha 'ala sahibihi sahula 'alaika fahmu hadzal matlab al-tsalatsa. Jika Anda betul-betul memahami tiga makna wajib kemarin dan Anda mengetahui apa yang setiap sifat tadi dilengkapi oleh sifat lainnya, maka Anda akan bisa memahami atau mudah memahami tiga matlab ini, tiga tuntutan atau pembahasan ini. Ahaduha, yang pertama, ma'rifatun naqis allati tashtariqul wajh tsalatsa fi nafyi ar-rasul sallallahu, mengetahui apa yang kurang dari tiga sifat tadi dalam menafikan atau mengkonter apa yang mustahil bagi Rasul. Contohnya yaitu tabdilu syai'in, yaitu apa? Nakisah tadi, tabdilu syai'in mimma amara Allah ta'ala bi tablighihi wa taghyiri ma'nahu 'amdan. Mengganti sesuatu, mendistorsi sesuatu yang Allah perintahkan untuk disampaikan dan merubah maknanya secara sengaja. Ada kekurangan, yaitu mengganti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Karena kedustaan termasuk kadzib. Fa wujubu sidqi rasul yunfi. Maka sifat yang pertama itu siddiq, menafikan ini. Artinya Nabi tidak mungkin mengganti atau mendistorsi, merubah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini juga maksiat. Berarti sifat kedua yaitu amanah juga mengcounter. Wa huwa aidan kitmanu lima amara al-maula azim bi tablighi fa wujud tabligh rasul yadfa'u aidan fa hadhihi naqisah tashtariqul wajh thalathun nafyan rasulullah. Kekurangan ini yaitu tabdilu syai'in wa taghyiru ma'naha amdan, dikonter tiga-tiganya, siddiq, amanah, dan tabligh. Jadi ada satu perkara yang dikonter oleh tiga sifat ini sekaligus, bersama-sama ngontar, dikeroyok ini, yaitu tabdilu syai' mimma amara Allah ta'ala bi tablighihi. Yang kedua, an-naqisah allati yashtariku fi nafyi ar-rusul ithnani wajib tsalatsa. Kekurangan dikonter oleh dua. Kemudian dilengkapi dengan sifat yang ketiga. Apa itu?
man'ul kadzab amdan fi zaid 'alal ma'mur bi tablighihi, tercegahnya dusta secara sengaja fi zaid 'alal ma'mur tablighihi, yaitu di luar apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi ada hal-hal yang tidak diperintahkan disampaikan malah disampaikan. Ini kan masuk dusta. Artinya perkara ini dikonter oleh sidik dan juga amanah. Tetapi tidak dikonter oleh tabligh. Tabligh kan menyampaikan apa yang dia sampaikan. Kalau lebih kan malah apik sepintas itu. Tapi ini dikonter oleh sidik dan amanah. Nggih. Mafhum ya? Wa yustarikul wajib awal wa tsalits. Kadang-kadang yang berkongsi ini yang satu dan yang tiga, yaitu sidik dan tabligh. Yaitu apa? Man'it tabdil nisyanan bi ba'dil ma'mur bi tablighi. Yaitu mendistorsi sebagian yang diperintahkan untuk disampaikan tapi secara lupa. Ini dikonter oleh sidik. Nggak mungkin kan, termasuk mukhalif lil waqi' walaupun lupa. Yang kedua dikonter oleh tabligh. Karena walaupun lupa tapi kan ini cacat. Tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tidak dikonter oleh amanah. Karena enggak termasuk maksiat wong lali kok. Lali tidak termasuk maksiat, jadi bisa saja. Wa tasriqul amanah wa tabligh am fi man aina syai'in ma'mur bi tadhi amdan. Fa innahu ma'siyah wa tarku li tabligh al-am fa kullu wahidin hadzal wajib yunfi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yunfi al-wajh alladhi huwa sidq li'anna tarka min ghairi tabligh laisa bikadzab. Ada juga berarti yang sifat kedua dan ketiga berkongsi, yaitu mengurangi sesuatu yang diperintahkan disampaikan secara sengaja. Kudune disampaikan malah gak disampaikan. Ini dikontrol oleh amanah karena ini khianat maksiat. Dan juga dikontrol oleh tabligh karena berarti bukan tabligh. Tapi tidak dikontrol oleh sidik karena kan gak bohong. Tidak menyampaikan kan gak bohong. Artinya tiga sifat ini lagi-lagi saling ada yang dikonter secara bersama-sama. Ada juga dikonter dua. Yang ketiga, minal matalib ats-tsalatsa ma yazidu bi kulli wahid minal wajibati tsalatsa ala majmu'il wajibaini al-baqiyaini. Fal wajib awal huwa sidq yazidu majmu'ul amanah wa tabligh 'am biman dikati safi ghairi ma'mur bi tabligh. Kadang satu bisa melengkapi dua. Tadi kan dua melengkapi satu. Awalnya kan tiga, terus dua. Sekarang satu melengkapi dua. Contohnya sedek. Ini melengkapi amanah dan tabligh sekaligus. Yaitu biman ilkadhibi nisyanan fi ghairil ma'muri bitablighi. Tercegahnya dusta secara lupa dalam hal-hal yang tidak diperintahkan untuk disampaikan. Iso gak nabi ki dusta, tapi lali. Ini kan menafikan sidik. Ini menafikan sidik, artinya bisa gak lupa, bohong tapi karena lupa dan hal-hal yang tidak diperintahkan untuk disampaikan. Ada hal-hal yang tidak perlu untuk disampaikan, kemudian disampaikan dan itu bohong tapi lupa. Nah ini tugasnya sidik yang tidak bisa diambil oleh amanah dan tabligh. Paham ya? Ini hanya tugasnya sidik yang tidak bisa diambil alih oleh amanah dan tabligh. Kan enggak maksiat wong lali. Wa yazidul wajib tsani amanah melengkapi sidik dan tabligh. Yaitu bisakah maksiat tapi selain bohong?
maling umpama. Nabi maling, gak iso. Dikontrol oleh amanah. Walaupun secara sidik dia nggak mengkontrol ini. Karena nggak ada kaitannya sama lisan. Ya enggak? Tabligh juga nggak ada kaitan dengan ini. Nggak ada kaitan dengan ajaran. Nggak ada kaitan dengan apa yang harus disampaikan. Paham ya? Iya lagi cum. Terus wa yazidu tabligh, sekarang tabligh melengkapi sidik dan amanah, yaitu apa? Biman naqsi syai'in mimma umir tabligh nisyanan min ghairi tabdi wala ikhlal bi muballagh. Jadi mengurangi sesuatu yang harus disampaikan tapi lupa. Di asli lupa, dia enggak mengganti, enggak mendistorsi, asli lali. Nah, kalau ini tugasnya apa? Tabligh. Al-amanah kan enggak dosa, jadi enggak masalah. Amanah enggak bisa melingkupi ini. Sidik juga ini enggak ada kebohongan. Tapi bisa counter dengan tabligh. Ini tabligh melengkapi apa yang tidak ada dalam sidik dan amanah. Fajami'ul matalib fi hadhihi al-wajibat thalatha khamsah. Hadhihi al-matalib thalatha allati dhakarnaha wal matlabun as-sabiqani wa ma'rifatu ma'ani al-wajibat thalatha wa yazidu bi kulli wahid ma'ala kulli wahid sahibihi wabillah ta'ala at-taufiq. Matalib ini kalau dikumpulkan 3 dan sebelumnya 2, maka totalnya menjadi 5. Ya. Paham ya? Habis ini apa ini? Mustahil dulu ya, mustahil ya. Bentar aja. Wa amal mustahil hakim Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adadu hadhil halalat. Gampangane nek wis belajar wajib otomatis ya sing ngerti mustahil. Wajib sidik berarti mustahil dusta. Menyampaikan sesuatu, menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta. Yang kedua, karena amanah itu wajib, maka mustahil khianat untuk para nabi. Yaitu apa? Mengerjakan sesuatu yang dilarang, entah larangan yang keras, haram, atau larangan yang di bawahnya haram, yaitu makruh. Yang ketiga, karena tabligh sudah wajib, maka mustahil tidak menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, kitman bahasanya, baik sengaja maupun lupa. Yes. Sekarang sifat jaiz. Wajib sudah, mustahil sudah, sekarang jaiz. Wa amal jaiz fi haqqihim alaihi salatu wassalam fal a'rad al-bashariyah allati la tunafi 'uluwa rutbatihim kal marad wa nahwihi bidalil musyahid dzalika fihim wa fi ittisafihim bi fawaid la takhfa. Adapun sifat jaiz yaitu sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menafikan ketinggian derajat para nabi. Ini sifat manusia yang tidak menjadikan derajat mereka, ketinggian keluhuran mereka jatuh. Seperti sakit. Apa dalilnya? Musyahadatu dzalika fihim. Ya memang kenyataan mereka sakit kok. Mereka juga makan dan minum, ini enggak bisa dibantah. Dan afittisafihim biha fawaid la takhfa. Dan para nabi rasul memiliki sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, nikah, sakit. Ini ada hikmahnya yang sangat-sangat banyak, yang enggak bisa terhitung. Yang jelas hikmahnya genah, bisa dirasakan semuanya. Muradu binahil marad, maksudnya sakit di sini apa? Alju, lapar, wal faqr, ambil duit. Maksudnya fakir di sini ikhtiari ya, bukan terus pengin duit terus kayak adil niku. Ada duit. Jangan kan kok para nabi, sahabat atau wali. Ini fakir ikhtiari, tanah pengin fakir. Ini terus sugih cepet. Ceset. Jadi nabi ada juga yang fakir, tapi fakirnya ikhtiari. Kayak Kanjeng Nabi kan fakir ikhtiari, ditawari gunung ora gelem.
Minal a'rad ad-dunyawiyah ma'al ghina anha billah. Tapi tadi fakir ikhtiyari sehingga tidak menjadikan mereka menggantung pada manusia. Tetap menggantungin yang Gusti Allah. Wal akal makan, wasyurub minum, nikah, wan nisan ba'da tabligh sudah disampaikan tapi lupa. Nah, kayak begini. Nabi kan pernah beliau sholat zuhur atau asar gitu 2 rakaat. Yang kemudian Nabi mundur diingatkan oleh salah seorang sahabat Dzul Yadain namanya. Ya Rasulullah, ini jenengan nih lupa atau ada syarat baru memang zuhur mau dipangkas, dikosor atau memang ganti syariat ganti 2 rakaat kan bisa-bisa saja dinasakh yang sebelumnya. Nabi betul yang dikatakan itu betul. Nabi langsung maju nambah lagi 2 rakaat. Loh Nabi kok lupa? Ya bisa kan sudah disampaikan. Artinya Nabi sudah menyampaikan kalau zuhur itu 4 rakaat. Jadi kalau lupa tidak masalah. Yang kedua kata ulama ini sebetulnya paling pas bukan lupa tapi dilupakan. Dilupakan oleh Allah. Ben ngerti hukum ini lali piye? Nek Nabi gak tahu lali blas. Terus nek kowe lali piye engko? Melu sapa? Loh. Lali iki rakaate, bingung kan? Contohnya gak tahu lali. Paham ya? Au fi ma lam yu'maru bi tablighi atau sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Wis lali umpama ya. Nabi lupa naruh barang umpama. Ini kan enggak cacat. Enggak mencacat derajatnya Nabi dan enggak ada kaitan dengan agama, enggak ada kaitan dengan apa yang perlu disampaikan. Perkara sepele lah. Perkara sepele dan itu biasa wong ya menungso. Nggih. Umpama tapi saya enggak ada belum tahu ya riwayat Nabi lupa naruh barang. Tapi umpama ada itu enggak masalah itu. Tidur walaupun ila annau tanamu ayunuhum wala tanamu qulubuhum. Walaupun yang tidur itu mata-mata beliau, hatinya masih melek. Enggak usah Nabi, wali-wali aja banyak yang semacam ini. Jadi zahire turu tapi atine iki jek krasa, jek melek. Wala syakka anna qad syuhida min dzalika fihim. Dan ini enggak diragukan peristiwa beliau makan, minum, tidur, kemudian lapar, menikah ini sudah disaksikan, sudah nyata, sudah terjadi fakta di lapangan demikian, maka tidak bisa diingkari. Wa fi tisawfi biya fawaid la takhfa dan banyak faedah-faedahnya. Yakni laisa nuzulu hadhil a'rad fihim kanuzuliha bi ghairihim fi imkani adam iqtiraniha bil fawaid al-rifaniyah allati tusayyiruha qurban wa ibadatin fala tanzilu bihim ila ariyatan an hadhi nafs wa tawa'il hawa mahfudatan bil fawaid al-rifaniyah wal qurab asy-syarifah an-nuraniyah kata'abbudihim lillahi ta'ala fi ardil akl wa syurb bima nadaba ilaihi min adabiha was sabr war ridha 'anil inda faqdihima. Dan sifat-sifat manusiawi ini kok bukan sama 100% kayak manusia biasa ya, tentu saja tidak. Nabi mangan, zahar, makan terus nikah terus gak plek kayak menungso krana luwe, krana nafsu, krana ndak. Tentu saja berbeda, sama zahirnya tapi mutunya tidak sama. Dan yang paling menonjol mereka lakukan semua ini tentu saja bukan semata-mata karena dorongan syahwat dan nafsu. Nabi nikahnya sampai 9 sampai 11 wi kabeh nek hikmah sing gede. Yang pernah dulu kita kaji di Sirah Nabawiyah ya, Ramadan Putih. Bagaimana dengan Nabi berpoligami itu Masya Allah banyak kabilah-kabilah yang ada simpati dengan Islam, bahkan masuk Islam. Abu Sufyan yang awalnya musuh Nabi habis-habisan gara-gara putrinya dinikah, akhirnya jadi simpati dengan Nabi dan akhirnya masuk Islam dan lain sebagainya. Makan minumnya juga sama, ora krono nafsu belaka, kabeh kuwi krono perintah Gusti Allah sing dadekno makan minum dan lain sebagainya justru semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Dan akhirnya dengan Nabi itu makan minum akhirnya bisa dicontoh. Coba umpama Nabi itu nggak pernah makan dan minum, adewe adab-adab ngombe sangka sapa? Nah, kan bingung. Kalau Nabi makan, akhirnya kita bisa
tahu bagaimana adab yang benar dalam makan, minum. Bukan hanya tata caranya, apa yang dimakan Nabi itu ternyata semuanya sehat. Nabi tanah Nabi itu kayak dhewe. Nek menungso walaupun wali gede yo, kadang-kadang ono sing gak iso ditiru. Mbok mangane ngawur, gak sehat, ngombene es, kan. Nah, awake kelemon. Tapi nek Nabi, opo lho, kabeh sehat. Lon ngunjuki Kanjeng Nabi. Banyu putih. Cara manis ya manis madu, nek gak ono Nabi itu rendeman kurma. Buahe yo labu, semangka. Sekuwabe sehat. Kayak nek Nabi kok man sambel, seblak. Kayak nek santen sing kuwentel. Kayak nek. Tapi bukan hanya gaya makan, makanannya Nabi loh, kabeh iki dibimbing Gusti Allah. Minumnya Nabi, tidurnya bahkan kumpul sama istrinya. Ini luar biasa. Cara Nabi ku malaikat loh. Sapa ditiru? Wong kabeh gak ada sing dibimbing. Mesti ada kesalahan, mesti ada sedikit jenenge enggak maksum. Walaupun sewalhe koyo apa mesti ada sisi-sisi yang enggak bisa ditiru. Wis mesti ngono kuwi. Nah, Nabi, Masya Allah, sampai jero kamar pun bisa ditiru. Wa ithadu dzil faqah masyir ihtiyaj ilaiha. Bagaimana Nabi itu juga kadang ngalahi wong liya. Artinya ada orang membutuhkan sama Nabi dikasih. Walaupun Nabi sendiri juga butuh. Ini banyak riwayat semacam itu, baik makanan ataupun yang lainnya. Wa tasyri'u jami' dzalika lil mu'minin bihim wa tabi'ina lahum wa kadza hukmu wardihim wa ju'ihim an zalil hasuli tasalli' di dunya lil ummah. Nyapa kadang Nabi lara, isoke kan Nabi sehat terus kan isoke Gusti Allah ning gawe ngono kuwi ya apa sing angel. Tapi ben sing lara-lara, sing umat sing lemah-lemah kuwi akhirnya duwe gawe mendinginkan hati, kayak ngelem-ngelem. Nabi sakit, Nabi Ayub, Kanjeng Nabi Muhammad, masuk aku gak iso loro, masuk aku gak gelem loro. Nah, akhirnya kan ada contohnya. Nabi fakir, akhirnya kan sing fakir-fakir gak apa-apa sing donya Nabi ya kadang-kadang ya lapar, itu. Wa tanbihihim li khisati qadri indallah. Idza kana laha mauqi' indallah na'ta li haula sadil kiram. Ini juga menunjukkan, mengingatkan manusia bahwa dunia kuwi ujian dan dunia kuwi ino. Cara ya dunia kuwi mulia, tentunya orang yang paling banyak dikasih oleh Allah para nabi rasul. Yang paling sugih dunia mesti nabi rasul. Ini nyatanya enggak. Artinya kaya dan miskin itu bukan patokan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'da. Rabbi sadri sadri wa hlul. فلما رأيناهم منافرين عن فضولها منفرين عنها في غاية علمنا أنه لا خير في فضولها. Maka ketika kita melihat para nabi dan rasul ini, mereka menghindar dari berlebih-lebihan dalam dunia, lari dari dunia, maka kita meyakini bahwa tidak ada kebaikan dalam kelebihan dunia. Wa anna sudah fi wal haqqul jam li kulli khair, bahwa kezuhudan di dunia adalah perkara hak yang mengumpulkan kebaikan. Wala yaf'al aqil, dan tidak sama rata seorang yang berakal. Istinbatul fa'ila katsira min ahwalihim, menyimpulkan, mengambil istinbat berupa faedah-faedah yang sangat banyak dari keadaan mereka. Ya Allah Ta'ala qad asamu adana bi kamal hidayatihim, karena mereka telah dijaga oleh Allah. Wa jan qudwatan lil khalqi wa qawlihim fali wa sukunihim, dan menjadikan mereka sebagai pedoman, panutan untuk seluruh makhluk dalam perbuatan, perkataan dan diam mereka. Fa ya kullu waqi'ah ala akmali siwa asyrafil maqasid ala simat, maka semua perbuatan, perkataan, diam mereka semuanya adalah merupakan kesempurnaan sifat
dan kehormatan maksud dan setinggi-tingginya sifat akhlak. Wa kul mastanbatul ulama min fawaid aqwalihim wa fa'alim wa alafu wa aktsaru nuqtatan min bahrin la sahila lahu. Apa yang diambil faidah oleh para ulama dari qaul para nabi, afalnya yang mereka karang, mereka tulis dalam ribuan kitab, itu hanya setetes dari samudra yang tidak ada tepinya. Ini para rasul yo krono panutan ya bentuknya macam-macam, sebagaimana menungsoe macam-macam. Ana sing nabi iki gak duwe apa-apa belas kaya Nabi Isa, bantale nggae watu, gak duwe omah, omahe langit, tikarnya tanah. Ada yang kayak Nabi Sulaiman punya kerajaan, punya pasukan, dan macam-macam. Rono apa? Rono tanah umatnya macam-macam. Sehingga model contohnya itu ada banyak pilihannya, kan jadinya enak. Nek Nabi mau Nabi satok siji tok ya, kan bingung wong. Sing gak kuat urip gak enak kan repot. Nek Nabi kok Nabi Sulaiman kabeh, itu kan repot. Aku mau melok juang nih aku mau. Nabi Sulaiman enak di kerajaan, aku kan apa-apa. Nah, nek Kanjeng Nabi ya pernah kaya, ya pernah nggak punya apa-apa. Ini lengkap. Tapi yang jelas urip paling apik ya sederhana. Urip paling apik iki seder cara sugih ya sugih yang sederhana. Dari Pak Fatah enak iki zuhud, gak seneng duit tapi duit akeh. Piye? Angel lho. Nasallallahu ta'ala ayyazida musyrafan ila ma la niyata lahu. Semoga Allah menambah kemuliaan sampai tiada batasnya. Wa yadkhila jami'ana bil mihnawi syawan sayna khalq akramihim 'ala Allah ta'ala ulama wa li amin. Semoga Allah memasukkan kita semuanya tanpa ada ujian, tanpa rintangan, dalam syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-a'rad al-basyariyah. Kenapa kok pakai kata-kata al-a'rad basyariyah? Ini ada maksudnya. Kenapa enggak pakai sifat basyariyah? Rono nek arad wimono khusus makhluk. Nek sifat iki engko iso mencakup sifat yang qadim. Sifatnya Gusti Allah. Jadi ini ada maksudnya. Kata-kata al-arad basyariyah yang banyak kita jumpai dalam kitab-kitab ilmu kalam, maksudnya untuk mengkonter orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa, sebagian anbiya itu Nabi Isa itu punya sifat-sifat qadim. Akan nanti dibahas sebentar di sini. Al-basyariyah kang bangsa menungso. Lho nyapa kok kata-kata basyariyah? Ihtiraz min i'tiqadil jahiliyah al-basyariyah tunafir risalah. Ini mengkonter sebagian orang jahiliyah yang mengatakan kemanusiaan, sifat-sifat manusia itu menafikan risalah. Utusan kok menungso? Ngapa kok gak utusan malaikat? Nah gitu kan? Abasyaru yahdunana. Ngapa kok menungso? Mali hadzal rasul yaqulu ta'amu yamshi fil aswaq. Rasul kok mangan panganan ning pasar ini apa? Rasul itu malaikat lah. Nah, ini dinafikan dengan kata-kata basyariyah. Nanti akan dibahas juga oleh musannaf bahwa menyikapi nabi dan rasul ini ada tafrid wal ifrat. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan terlalu mendewakan, akhirnya jadi kayak wong Nasrani. Ada sifat Tuhan sing mlebu Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa jadi Tuhan, menuhankan. Ini ekstrem kiri, tafrid, gak ngakoni para nabi rasul, karena nabi dan rasul menungso. Nah kita yang di tengah
tengah. Umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di tengah. Kanjeng Nabi kuwi menungso tapi gak koyo menungso. Basyarun laisa kal basyar. Menungso tapi ora kaya menung. Fama bilahul ilmi annahu basyarun wa annahum khairu khalqi kullihim. Kanjeng Nabi wis puncake apa? Beliau iki menungso tapi menungso sing paling mulya. La syakka allati la tunafi al-warubati bi ihtirazum i'tiqadil yahud. Ini mengecualikan keyakinan orang Yahudi. Kenapa kok ditambahi yang tidak menafikan sifat manusia, yang tidak menafikan keluhuran derajat para nabi. Ini untuk mengkonter Yahudi dan sebagian mufassirin yang mensifati para anbiya dengan sifat-sifat yang tercela, maksiat, nglakoni makruh, apa ngesir bojone wong kayak Nabi Daud dia mau ngesir bojone panglimae auzubillahi dan sebagainya. Nanti akan dibahas sedikit oleh musannaf. La syakka anna nasbi'ati bari ta'dhimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqsam, ada 3 bagian menyikapi memuliakan nabi dan rasul. Ada yang mufrid wa mufarrid. Mufrid itu ekstrim kanan, terlalu mendewakan. Wa mufarrid terlalu ke bawah. Jadi nek mufrid itu terlalu jos. Nek mufarrid ngobros. Wis kuwabe perkara nek didelok mesti ngene. Ono sing ekstrem kanan, nek ekstrem kiri. Ono sing wong kok ngojosen, nek wong sing terlalu ngobros. Wa huma halikani, keduanya celaka. Wa mutawassitan, yang di tengah-tengah. Wa najidlah, yang selamat bi fadlillah taala. Wa al-qismul awwalin, dan dari 2 kelompok tadi iktarusna, kita mengecualikan bil quyud allati dzakarna fi tafsir ja'al Rasulullah SAW, dengan batasan-batasan yang telah kita sebutkan dalam menafsirkan jaiz ala rusul. Kan sudah dikatakan a'rad basyariyah allati la tunafi 'uluwa martabatihim. Ini mengecualikan kelompok tadi mufrid wal mufarrid. Wahia, yaitu as-sifatul haditsah al-mutajaddidah min as-sifatil qadimah allati as-sifatul ilahu fa'ala. Kita mengecualikan kata-kata Arab, yaitu sifat-sifat baru, sifat-sifat yang ada dalam makhluk, dalam manusia, dari sifat qadim yang hanya milik khusus Allah. Fala yasiyatu sabiya khairu maulana, maka enggak sah, enggak boleh mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah. Selain Allah enggak boleh dikasih sifat qadimah. Waqad kafarat an-nasara bi mukhalafatihim hadzal qayyid wa ifratum fi haqqi Isa. Orang Nasrani menjadi kafir, sesat gara-gara melanggar qayyid ini, a'rad ini. Mereka terlalu berlebihan sehingga menjadikan sifat al-ilmul qadim, sifat ilmu yang qadim, qaimatan bisa dengan Isa, bertempat di jasadnya Nabi Isa. Faja'aluhu ilahan lidzalik ala khabatin lahum syadid wa tahlidin azim la yafuhu bihi aqil. Sehingga menjadikan seorang Isa bin Maryam menjadi Tuhan. Tentu saja ini kebebalan, kesesatan, satu kerancuan yang tidak bisa, yang tidak akan difahami oleh orang akil sebetulnya, nggak akan diucapkan oleh orang akil. Akhirnya wong mikir Nasrani iki jane yo gak bakal dadi Nasrani. Nasrani saking gobloke. Nek Yahudi saking kurang ajari. Nek Nasrani saking gobloke. Mulane dolin iki wong goblok. Nek maghdub wong kurang ajar. Yahudi iki ngerti rada pinter lah. Tapi kurang ajar. Nek Nasrani goblok, mirip wong Yahudi, wong Wahabi. Wong Wahabi mikir sithik mesti goblok. Lah bae ya mau Tuhane wong Yahudi kan, wong Wahabi. Bertempat ning Ares. Engko nek sepertiga terakhir mudhun ning bumi. Padahal Ares karo bumi lho, gedene wis beda. Bumi kan kayak cincin di tengah padang pasir dibanding Ares itu. Berarti Allah mengecil gitu. Rasamu sok berubah-ubah, gede cilik. Ini mikir sithik wis iso jenenge. Makanya rata-rata ini enggak bisa dipikirkan, ini enggak bisa dipikirkan. Ini ciri khas kelompok sesat begitu. Ta'ala Allah angka luang kabira. Nabi Isa lho menungso ya mangan ya turu, mosok dijadekno pangeran.
Terus wa tarasna biqaidil basyariyah kal akli wasyurb wal wal min sifatil malaika alaihi wasallam ya ghinahum an hadhihi al a'rad التي وضع تعالى بالبشر سر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن توقف الرسالة عليها ليس غنى ما لعنه صلى الله عليه وسلم عنها لذوات بل بجعل الله تعالى لهم ذلك. Kemudian kata-kata al-basyariyah al-a'rad al-basyariyah, makan dan tidur, ini mengecualikan sifat-sifat malaikat. Artinya untuk menjadi rasul itu ya nggak mesti kudu kaya malaikat, nggak ada. Akal pun ya tidak menggantungkan itu. Rasul kudu malaikat, rasul manusia akal enggak. Akal menerima mau manusia mau rasul manusia mau rasul malaikat, akal menerima. Kuwi urusannya Gusti Allah. Lagi pula malaikat itu loh, nggak makan nggak minum kan bukan dari malaikat sendiri, tapi karena Gusti Allah. Suatu aja balik Gusti Allah serta Gusti Allah. Waqad kafaratil jahiliyah bi khalatim hadzal qayd ifratum aidan bi za'min an hadhihi sifat al-bashariyah naqisah la taliqu bi martabatir risalah. Wong jahiliyah dari sesat karena nganggap sifat-sifat manusiawi makan tidur itu cacat, nggak cocok dengan risalah, nggak layak untuk menjadi manusia yang ditugasi sebagai rasul. Wa inna tadiqu bi sifatul malaika kafaru wa kadzabu bisayyidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu bima akhbara ta'ala anhum sebagaimana dalam Al-Qur'an abasyaru yahdunana in antum illa basharun mithluna. Kowe iki apa to? Kowe iki menungso kaya kene. Wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'amun fi fil aswaq ma ta apa ta iku li. Kedua mali hadzal rasul ma iku apa to? Iku li hadar rasul, kedua ikilah rasul yakulu madang sapa rasul atau main panan wa msilan maku fil asbaq. Apa to rasul iki mangane yo ning pasar barang. Walika syafil hijab an qaulihim la arafana fi uqu hadal arwa syar'i rasulullah kamalat lahum bi amsihim. Kalau mereka tersingkap ya hijab di hati mereka. Aslinya kalau terhijab ya tentu saja mereka akan melihat bahwa adanya sifat manusia dalam diri Rasul justru merupakan kesempurnaan. Wa takmilatun mutakatsirah li umami bihaitsu yaghbitul malaikal kiram. Dan penyempurnaan yang banyak diinginkan oleh para malaikat. Justru ki malah sing diireni malaikat. Wong kok iso duwe hawa nafsu kemudian dikelilingi oleh lingkungan yang serba ujian tapi tetap cedak ning Gusti Allah. Ini kan satu kesempurnaan. Wa tamana wujuda mithliha lahum lima fi min al-adab wa raqiqa wa ibadati daqiqah. Dan para malaikat pun mengangan-angan juga punya kayak Nabi dan Rasul, karena di sana ada adab-adab yang lembut, ibadah-ibadah yang lembut, allati lam yusbithla fi ibadatihim, yang enggak ditemukan dalam ibadahnya malaikat. Malaikat kan wis ngono-ngono wae cara ngono, tidak ada tantangannya kasarannya. Itu saja mereka juga mulia. Iki sing wani ngomong ini ya sing Nabi dan Rasul dan wong top-topnya dhewe ya waduh. Hadza ma'a ma fiha min ta'nisil umam wa fil wahsyan hum mukhalati man huwa min jinsihim wa tasbi hazwa zahiri suratihim wa amkanihim li ajli jinsiyya wal khala ay ya'rifu amanatu wa sidqa wa nasihatu wa talaqi minhu wa kana malakan la ta'atharu dhalika kulluh walau ja'alnahu malakan la ja'ala rajulan wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan juga ada hikmah terbesar nek umpama utusan sing saka malaikat kuwi malah menungso malah kayak risih. Ya enggak? Utusan tapi tidak sejenis. Kayak kowe kancanan karo jin umpama. Apa karo macan kan ning ati piye ngono. Nek padha menungso ya penak itu juga. Napa kok rasulun min anfusikum? Ya ben ning ati iki ayem. Satu frekuensi kayak gitu, satu circle, satu jenis. Terus kita juga dengan bergaul itu bagaimana melihat Nabi amanahnya, kemudian melihat kejujurannya,
dengan mata kepala kan bisa lihat pergaulannya dengan istri. Nek Nabi malaikat gak nikah terus gimana kita mencontoh hubungannya dengan istrinya, dengan anaknya? Fa'amala subhanahu al-khalaq بمقتضى الفضل العظيم والرحمة واللطف بأن بعث إليهم رسولا أوسم ظاهر بشري من جنس المفروض لهم وباطن ملكي بالأعلى ولهذا تسعد قلوبها على الرسول صلى الله عليه وسلم يخلل الفريقين ومراعاة الجانبين. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul luar biasa. Beliau menjadikan nabi dan rasul sesuai keutamaan dan rahmatnya. Artinya apa? Ngirim utusan sing zahire kaya menungso sehingga cocok dicontoh ya kenek, tapi batine kaya malaikat. Bahkan lebih luhur dari malaikat. Nabi Rasul kan istimewa sekali. Zahire kaya menungso sehingga bisa ditiru, enak diajak bergaul, bisa dilihat, enggak aneh, enggak risih. Tapi batin malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin ada satu ayat yang terlewati katanya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Itu di antara maknanya, andaikan aku jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentu ujung-ujungnya juga aku jadikan utusan yang malaikat tadi yang berbentuk manusia. Tetap kan wong-wong kafir sebagian nyapa kok gak ngutus malaikat ae kok menungso. Ya tetep cara malaikat sing diutus ya rupa menungso. Soalnya rupa malaikat langsung sing pertama menungso gak kuat mripate. Yang kedua hikmah-hikmah untuk bisa dicontoh seperti yang kita bahas kemarin, bisa diteladani, itu tidak bisa lawan malaikat. Jadi itu hanya alasan saja. Walal basna alaihim malasun, dan mereka juga pasti akan jumbuh dengan malaikat tadi. Ujung-ujungnya juga mengkritik juga, ini malaikat tenan apa enggak, malaikat kok rupa menungso. Kan serba salah. Jadi enggak ada cangkeme menungso ya, enggak mari-mari. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qauluna, anapun tawi pengendikan kita, matan maksudnya. Allati la tunafi 'uluwa rutbatihim, sifat kemanusiaan yang tidak menafikan ketinggian derajat anbiya fahtarasnya. Maka kata-kata ini, pernyataan matan ini mengecualikan minal ghafla al-anjanibihim ar-rafi' wa tafrid bisabab musyahadati dhawarihim al-basyariyah fi mura'ati qadrihim al-'ali, yaitu dari kelalaian dan pepeko, kecerobohan, kengobosan para nabi ringkese ngono kuwi. Jadi memang mereka punya sifat kemanusiaan, tapi bukan berarti terus kayak menungso pelek ngono kuwi kayak dhewe ngene ku. Lolak-lolok, ngobos, hula-hulu, enggak begitu itu. Manusia, tapi manusia yang luar biasa. Bal huwa hajarun laisakal hajari, kayak begitu itu. Batu tapi tidak seperti batu, manusia tapi tidak seperti manusia. Basyarun laisakal basyari. Kanjeng Nabi menungso tapi gak kayak menung. Bal huwa hajarun bainal ahjar. Kaya dene batu permata dibanding batu-batu kali. Jadi tetap luar biasa. Maka jangan sampai kayak orang Yahudi, waqad adhallatil yahud adam Allah taala dhillatahum fa asaul adab. Orang Yahudi ya gara-gara iki, kalau Nasrani kan krono goblok. Nah Yahudi kurang ajar. Nasrani dhol, Yahudi maghlub. Fa asaul adab, mereka kurang ajar. Wasafu anbiya Allah taala wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam musawin la yaliku
ayu sofa biha man huwa adna minhu fi ghayah. Bahkan tingkatannya orang Yahudi itu mensifati para nabi, para rasul itu dengan sifat yang saking hinanya. Untuk tingkatan di bawah nabi rasul aja nggak cocok, tapi disematkan pada nabi rasul. Dan ini banyak. Nabi Sulaiman tukang sihir yang Yahudi. Nabi Daud naksir istrinya, panglimanya, akhirnya panglimanya dikirim ninggon perang sehingga kira mati dan mati tenan loh. Bayangno, jangankan kok nabi, orang biasa aja melakukan semacam ini nggak pantas, tapi malah disematkan ning nabi dan rasul. Nabi Sulaiman kalah karo bojone, terlalu melu bojone. Ya iki wong biasa gak pantas, apa meneh nabi dan rasul. Itu salah satu contoh saja. Nah, ini yang kita tolak. Nabi manusia tapi yang nggak separah itu, artinya tidak mungkin berbuat hal-hal yang menjatuhkan derajat mereka. Wa rubbama adkhala ba'dul jahlatil mu'arrikhin wal mufassirin ba'd dzalika fi kutubihim waftatanu bidzalik wa fatanu bihi man yuta'nihu minal jahalah. Nah, kadang-kadang kelemahan sebagian sejarawan dan mufassirin bahkan itu kadang memasukkan dari cerita-cerita orang Yahudi, dari cerita-cerita Israiliyat. Memang cerita-cerita Israiliyat itu tidak semua kita tolak. Nabi bersabda, hadits an Bani Israil wala haraj. Ceritakanlah kisah-kisah tentang Bani Israil dan itu tidak masalah. Dalam riwayat yang lain, hadits la tusaddiqu wala tukadzibu. Cerita-cerita dari Bani Israil, dari Yahudi Nasrani ahli kitab itu jangan dibenarkan tapi jangan langsung didustakan. Artinya harus diverifikasi dulu, harus diteliti dulu ceritanya benar apa enggak, akurat apa enggak. Nah, kadang-kadang sebagian mufassirin itu memasukkan cerita-cerita Israiliyat ke kitab-kitab mereka. Nanti kalau kalian baca kitab-kitab tafsir itu, tafsir Tabari, kemudian tafsir yang banyak menukil sejarah, itu banyak itu memasukkan cerita-cerita Israiliyat yang kadang-kadang itu menyinggung kemuliaan para nabi. Nah, tentu saja ini langsung kita tolak. Nasallallahu ta'ala afiyah min zallati man yuqtada bihi. Muka-muka kita minta kepada Allah keselamatan dari kegelinciran orang yang dianut. Maksudnya semoga kita ini terselamatkan dari kegelinciran orang-orang hebat itu. Ya, kita nggak mengatakan mufassirin itu orang lolak-lolok, orang-orang bodoh, enggak, ya orang-orang alim. Tapi ya gak kabeh wong alim ya maksum, ya kabeh malah. Kabeh wong alim ora maksum. Kadang-kadang ada yang zalate barang, ada yang kesalahan nih, ada yang kegelinciran nih. Nah, moga-moga kita nggak kena efek tadi kegelincirannya orang-orang yang dianut tadi. Fa innahu yadhillu bi zillati wa fitnati alamun katsir. Karena nek wong wis dianut ngene iki ulama nek wis sekali tergelincir, lagi banyak menimbulkan keburukan-keburukan, kesesatan-kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wa rubbama yahtaruna min dzalika li ta'assulihim ma'ad haqiqi al-mudhari min kutub sunnah. Sanashuru insyaallah ba'da hadza ila jumlatin minha. Nah, kenapa kok bisa mereka terjatuh dalam hal semacam ini? Di antara sebabnya karena kurang tahqiq, kurang teliti, dan hanya mengambil zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Blok kulit tok, gak pada didalami secara detail, secara rinci. Nanti insya Allah setelah ini kata beliau akan kami cuplik beberapa kisah tentang yang demikian. Hal-hal yang sepintas itu menunjukkan ada hal-hal yang tidak pantas untuk para nabi dan rasul. Wa nadhirul ightirar bihadhi dhuhair, termasuk contoh orang yang tertipu dengan dhuhir kitab ini sekilas kulit-kulit dari Al-Qur'an ini, ightirarul mujassim al-qa'ina bil jihah wa bi ta'thir wa qadl haditha wa ta'lil af'al wal ahkam wa dzalik bi kitab sunnah. Tuhimu dzalik. Termasuk banyak yang ketipu semacam ini orang-orang mujassimah. Ya dulu pokoknya dihim. Tangan Allah. Ya Allah punya tangan, organ. Tapi enggak kayak tangan kita. Kayaknya ngono.
Bahkan yang mujasim ekstrim ya tangannya kayak tangan kita. Nauzubillah min dzalik. Wa yabqa wajhu rabbik. Wajah ya wajah Allah, ya wajah. Ya ditetapkan maknanya wajah. Anjambillah, Allah punya lambung. Sakillah dalam banyak hadis, Allah punya kentol. Bahkan yang ekstrim itu telapak tangan Allah telapak kaki Allah nyentuh di neraka. Jasmah begitu. Sebenarnya ada hadisnya sepintas begitu itu. Sehingga mereka yakini kakinya Allah itu ada di neraka. Udah jenenge benda sama yang dipijak besar mana? Besar yang dipijak. Kan bahaya sekali. Berarti neraka lebih besar dari kakinya Allah. Berarti neraka lebih gede sama Gusti Allah. Ini kan akidah-akidah yang sesat cuma gara-gara hanya mengambil kulitnya Al-Quran dan hadis saja. Walam yuhitu bi'ilmiha li'adami tadallu'ihim minal aqliyat wan naqliyat. Nyapa kok sesat ini? Karena ora teliti dan tidak mendalami ilmu-ilmu akliyat dan nakliyat. Nah, mulane penting ilmu kalam ning kene iki. Ben kita tidak mudah terjerumus dalam kesesatan akidah. Dan kesesatan akidah ya neraka lho hukumannya. Jadi fasik itu bukan cuma amali saja. Fasik itu bisa fasik i'tiqadi. Kowe ngiyakini Gusti Allah ning dhuwur, kadhe sepuro ya neraka. Nek kadhe sepuro. Ora ya gak sampe kafir. Wa faqrihimul anwar ar-rabbaniyah wal ismah al-ilahiyah. Dan karena kehilangan cahaya-cahaya ketuhanan dan penjagaan Tuhan. Wis krana kadhe coba Gusti Allah ring sing hakikatnya. Oleh hadza maka karena inilah kila dikatakan inna tamassuka fi ma'rifatil wa ma'rifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mujarradi dhahiril kitab wa sunnah aslun min usulil kufr. Berpegang teguh dalam mengenal Allah dan mengenal para utusannya hanya dengan zahir kitab dan sunnah saja, bahkan salah satu dari pangkal-pangkal kekufuran. Iso kufur. Namanya Al-Qur'an ini bukan kitab ecek-ecek, nuduh kok komik Doraemon sing kabeh wong iso paham. Memang ada banyak yang orang biasa pun qul huwallahu ahad, semua orang paham. Tapi ada beberapa Al-Qur'an itu yang perlu para ulama untuk memahami la ya'lamuha illallah warasikhuna fil ilm. Dulu dia itu ngasih gambaran Al-Quran kayak samudra. Jenenge samudra itu ya kabeh oleh manfaat, tapi tergantung keilmuane. Nek wong biasa dengan melihat tok seneng, masalah manfaat kan delok laut seneng, biru seger. Nek wong sing ahli renang nyelup lumayan oleh urang, oleh kepiting. Nah. Sing ahli meneh iso gawe kapal, iwake tambah akeh tambah gede. Sing ahline ngebor oleh minyak, oleh permata. Nah, semakin ahli dan semakin hebat, semakin banyak pula kemanfaatannya. Itu juga Al-Quran. Semua orang bisa memanfaatkan, tapi bertingkat-tingkat. Semakin dia mendalami, ya semakin banyak manfaatnya. Nah, begitu juga sebagaimana lautan itu juga kalau nggak ahli maksa bisa tenggelam, Al-Quran juga sama. Wong gak iso renang, pingin mau nyelam, aku pingin ya oleh lobster nyelam, ya mate. Nah, itu juga Al-Quran. Tidak mendalami ilmu dengan baik, ilmu kalam dengan baik, lah kok mlebu nyelam ya wis sesat. Itu kok bisa Al-Quran sesat? Allah sendiri yang bilang kok, yahdi may yasha wa yudhillu bihi may yasha. Al-Quran ki iso ngoe pituduh ya iso nyesatne barang. Qultu wa kadzalika talaqi hadzal ilmi mujarradil kutub. Nah, termasuk yang bikin orang tersesat itu mempelajari ilmu semacam ini hanya mengandalkan kitab. Gak belajar guru otodidak. Dan wakeh wong sing sesat gara-gara otodidak. Jadi otodidak sebetulnya enggak buruk ya. Tapi syaratnya satu, dasar-dasarnya sudah selesai. Kowe oleh otodidak, tapi otodidak nahwu, mau aku pengen maca Ibnu Hisham, maca nahwu Wafi, monggo. Tapi jurumiyahmu, imritimu ya mateng dhisik.
Saya mau otodidak baca kitab Majmu' monggo. Tapi nahwumu, fikihmu, Fathul Qorib minimale sebar. Wis tau mbok tasih ning ngarepe guru. Ilmu kalam juga gitu, boleh saja otodidak. Tapi Kifayatul Awam, Mul Barohin selesai. Nek gak ngono khawatir tergelincir. Lah wong saiki ki ngono iku. Gak tahu mondok, gak tahu ngaji, langsung buka YouTube. Atau langsung melu kajian ana kene buka buku terjemahan langsung jadi mufti. Ya rusak zaman saiki ngono kuwi. Gurungan terjemahan langsung nafsirnya sakarepe dhewe. Gak iso ilmu iki memang sangka sanad persanad. Ditana kudu ning ngarepe guru sing ahline. Nasallallahu ta'ala salaman fitnatul mahyamat wa taufiq wa isman jamil afat. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan menolong kita dengan taufik dan penjaganya dari segala macam keburukan, segala macam kesalahan, ketergelinciran, dengan barokah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah.